Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak sekalian, dimanapun saat ini berada, Sapaan Gembala bersama saya Pendeta Adi Cahyono tampil dalam format baru. Kiranya ini boleh menjadi semakin memberkati dan memperkuat persekutuan kita di dalam Kristus Yesus. Hari ini Selasa tanggal 12 Maret 2024, saya membawakan tema digarami dengan api yang didasarkan dari Injil Markus pasal 9 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-50. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkenan menuntun, menolong, memampukan kami. Dan oleh pengertian akan maksud Tuhan, Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Markus 9 ayat 49 sampai dengan 50, demikian firman Tuhan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita tahu garam adalah salah satu bumbu bahan yang sangat penting untuk menentukan sebuah rasa, yaitu rasa asin. Itu adalah fungsi utama garam yang sering kita temui dan kita butuhkan setiap hari. Tetapi garam sebenarnya memiliki peran atau fungsi yang bukan hanya sekedar perasa, pemberi nikmat suah makanan ataupun masakan. Garam sebenarnya terutama bagi orang Timur Tengah di padang gurun pada masa itu, garam sangat penting. Dia bisa berfungsi untuk bahan pengawetan. Ya, seperti kita tahu untuk ikan asin, ya, untuk asinan, bisa juga. Tapi juga bisa untuk penyembuhan sebagai obat, bahkan sampai sekarang pun kita juga tahu, ya. Lalu fungsi lain adalah untuk pemurnian. Ya, pemurnian itu untuk membersihkan dari hal-hal yang tidak dibutuhkan sehingga ketemu yang aslinya, sehingga apa yang di aslinya itu bisa ditemui. Nah, Tuhan Yesus memakai kiasan garam ini ketika Yesus mengajar para murid dan orang banyak pada saat itu, yang menurut saya kata-kata Yesus cukup keras dan sangat tegas. Berapa kali Tuhan Yesus menyebutkan kalimat-kalimat yang cukup sulit atau cukup berat menurut saya, dikatakan bagaimana orang harus dicongkel matanya ataupun juga dibuang, ditenggelamkan, ya. Lalu ada kata-kata sebelumnya itu yang cukup sangat mengerikan, ya. Katakan, jika kakimu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timbang daripada dengan utuh kedua kakimu. Lalu apa maksud Tuhan Yesus ketika mengatakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat 49. Apa maksud Tuhan Yesus? Kalau kita memperhatikan konteks-konteks ini, kita akan melihat bahwa yang dimaksud dengan Yesus tentang memakai garam ini artinya berbicara tentang pemurnian. Lantas pemurnian seperti apa yang dimaksudkan Yesus dalam pengajaran ini? Saudara-saudara, ibu bapak sekalian, adik-adik, ketika Yesus mengatakan
Setiap orang akan digarami dengan api, artinya setiap orang akan dimurnikan dari motivasinya ketika mereka mengikuti Yesus, atau ketika mereka seolah-olah melakukan apa yang Yesus perintahkan, atau seolah-olah mereka juga melayani Yesus tetapi mereka punya kepentingannya sendiri, punya agenda sendiri. Tuhan Yesus mengatakan orang-orang seperti itu yang akan dimurnikan, baik secara langsung maupun nanti. Jadi ada dua macam pemahaman setiap orang akan digarami dengan api. Yang pertama, oleh api nyala sisaan dalam kehidupan ini, yang akan tiba saatnya nanti mereka akan dimurnikan. Di poin pertama ini saya selalu mengatakan, kalau dalam perjalanan kehidupan kita sebagai murid Yesus, murid Kristus di tengah dunia, ketika kita mengalami pemurnian oleh Tuhan, seringkali memang menyedihkan, menyakitkan. Kadang kita sedang mau putus asa, tetapi kalau kita bertahan kuat, dibentuk dan mau berubah, kita akan menjadi semakin lebih baik, bahkan semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Tapi sebaliknya, kalau kita dimurnikan, tidak bersedia dan tetap mengeraskan hati, maka api pemurnian yang kedua yang akan dihadapi. Apa itu? Dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Ayat 47, ayat 48 sebelumnya kalau Bapak Ibu baca akan jelas di sana dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkirlah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi Bapak sekalian, melalui tema ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh melakukan introspeksi. Bagaimana perjalanan kehidupan kita sebagai murid Kristus saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus yang mau memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti maunya Tuhan Yesus? Atau kita mau menyangkal diri, mikul salib, mengikuti maunya kita? Baik di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan khususnya, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ingat, pemurnian itu terjadi di dunia ini, tetapi juga kalau tidak mau diubahkan oleh Tuhan, kita akan dimurnikan nanti di api neraka. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita untuk terus mengintrospeksi diri, dan kita boleh senantiasa bersedia dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan untuk semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami boleh membaca bagian firman Tuhan yang mengingatkan pada kami tentang motivasi kami sebagai murid-murid Kristus, terutama ketika kami melakukan tugas panggilan kami, baik dalam pelayanan, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, keluarga, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami rindu terus Tuhan melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami pribadi, agar kami boleh juga terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk segala karya pekerjaan Tuhan, gereja-Mu GKI Delima. Tuhan terus menolong berkati, terutama untuk pelayanan-pelayanan yang ada, baik untuk kebaktian minggu, kebaktian anak, kebaktian remaja, kebaktian pemuda, kebaktian lansia, dan juga berbagai kegiatan yang sudah terus berjalan. Tuhan menolong. Demikian juga untuk program Sapaan Gembala, kiranya boleh menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan dan umat diberkati dengan permenungan firman Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan usia lanjut, untuk Oma Heni Cahya, Oma Budi, Bapak Effendi, untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin, Ibu Nani Pangestu, Ibu Nani Harkono, untuk Oma Sylvia Intan, untuk Oma Sumihar, Oma Christine, dan juga mereka yang terus berjuang dalam segala upaya pengobatan karena sakitnya Ibu Trisna Ningsih dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan menolong agar
kasih karunia Tuhan terus dicurahkan bagi keluarga yang juga merawatnya. Kami mau berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun pada hari Senin 11 Maret. Ada Saudara Martin Paramarta Putra, Saudari Margaret Theodora, Saudari Marisa, dan tanggal 12 Maret ada Saudara Rodatini, Bapak Setiawan Hartono, Ibu Linda Martiani, Ibu Liatri Ningsih Liu, Ibu Umi Taslimah. Tuhan, kiranya pertambahan usia yang telah Tuhan anugerahkan membuat mereka semakin mensyukuri kehidupan yang telah mereka jalani sampai saat ini, dan itu menjadi dasar iman bagi mereka untuk menapaki masa ke depan dan boleh berserah penuh dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang masih terus berproses untuk masa pemilu yang sudah tahap-tahap untuk penetapan dan juga tahap untuk penyelesaian berbagai kendala, persoalan ataupun sengketa. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, peraturan yang ada, dan semuanya menjunjung tinggi kesatuan dan juga terus boleh menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bangsa kami, sekarang ke dalam tangan Tuhan. Kami menaikkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ikut Tuhan Yesus.